Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang statistika deskriptif satu sampel. Hipotesis deskriptif, uji dua pihak dan uji satu pihak. Selanjutnya, pengertian dari hipotesis deskriptif. Pengujian hipotesis deskriptif adalah proses untuk mengecek apakah hasil penelitian bisa diterapkan secara umum berdasarkan sampel yang digunakan. Kesimpulan yang didapat adalah apakah hipotesis yang diuji bisa digeneralisasi atau tidak. Jika HO diterima, maka hasil tersebut bisa digeneralisasikan. Dalam menyusun hipotesis statistik, antara HO dan HA selalu berpasangan. Jika salah satunya ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat diambil keputusan yang jelas, yaitu bila HO ditolak, maka HA pasti diterima. Selanjutnya ada uji dua pihak, uji T atau Z, untuk menguji hipotesis deskripsi satu sampel yang datanya interval atau rasion, yaitu di mana T sama dengan nilai T yang dihitung. Selanjutnya disebut T hitung. Rata-rata nilai yang dihipotesiskan, S sama dengan simpangan baku, N sama dengan jumlah anggota sampel atau populasi. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif. Yang pertama, menghitung kata-kata data. Yang kedua, menghitung simpangan baku. Yang ketiga, menghitung harga T. Yang keempat, melihat harga T tabel. Dan yang kelima, menggambarkan kurva. Dan yang keenam, meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat. Yang ketujuh, membuat keputusan pengujian hipotesis. Contoh rumus T hitung. T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N, di mana T sama dengan nilai T yang dihitung, selanjutnya disebut T hitung. X bar sama dengan rata-rata, mu 0 sama dengan nilai yang dihipotesiskan, S sama dengan simpangan baku, dan N sama dengan jumlah anggota sampel atau populasi. Adapun uji dua pihak digunakan jika HO berbunyi sama dengan dan HA berbunyi tidak sama dengan. Untuk hipotesisnya, HO mu sama dengan mu, HA mu tidak sama dengan mu. Contoh, HO daya tahan berdiri pelayan tokoh tiap hari sama dengan 8 jam. HA daya tahan berdiri pelayan tokoh tiap hari tidak sama dengan 8 jam. Ketentuannya, HO diterima jika T hitung berada di antara T tabel positif dan negatif. Selanjutnya, uji satu pihak. Uji pihak kiri ini digunakan apabila hipotesis 0 HO berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi lebih kecil. Kata lebih besar atau sama dengan bersinonim dengan kata paling sedikit atau paling kecil. Ketentuan dalam uji pihak kiri, bila harga T hitung jauh pada daerah penerimaan HO lebih besar atau sama dengan dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Bila T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka HO diterima. Uji pihak kiri, jika T hitung lebih besar atau sama dengan negatif T tabel, maka HO diterima. Uji pihak kanan, jika T hitung lebih kecil atau sama dengan positif T tabel, maka HO diterima. Nah, lalu di sini ada nilai-nilai dalam distribusi. Nah, adapun contoh cara pengerjaan deskripsi satu sampel sebagai berikut. Selanjutnya adalah cara pengerjaan pengujian deskripsi satu sampel yang dibagi menjadi dua, yaitu uji dua pihak dan uji satu pihak. Ketentuan dalam membuat keputusan uji dua pihak yaitu, jika nilai T hitung berada di antara negatif T tabel dan positif T tabel, maka HO diterima. Dan yang uji pihak kiri, ketentuannya, jika T hitung lebih besar atau sama dengan negatif T tabel, maka HO diterima. Dan yang uji pihak kanan, ketentuannya,
Jika T hitung lebih kecil atau sama dengan positif T tabel, maka HO diterima. Berikut adalah contoh soal dari pengujian deskripsi satu sampel. Suatu perusahaan lampu senter merek Mitsuyama menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling tinggi 300 jam. Berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian. Apakah daya tahan lampu itu benar 300 jam atau tidak? Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa lampu senter merek Mitsuyama tersebut cepat putus. Untuk membuktikan pernyataan produsen lampu senter tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap daya tahan 25 lampu yang diambil secara acak. Nah, dari uji coba diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, apakah daya tahan lampu senter merek Mitsuyama sama dengan 300 jam yang akan dilakukan menggunakan uji dua pihak? Dan yang kedua, apakah daya tahan lampu senter merek Mitsuyama kurang dari 300 jam akan dilakukan menggunakan uji pihak kiri? Dan yang terakhir, apakah daya tahan lampu senter merek Mitsuyama lebih dari 300 jam akan dilakukan menggunakan uji pihak kanan? Nah, berikut adalah 25 data dari 25 lampu yang akan diambil secara acak. Yang pertama ada uji dua pihak. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita akan membuat hipotesis, yaitu daya tahan lampu senter merek Mitsuyama tidak sama dengan 300 jam. HA-nya, daya tahan lampu senter merek Mitsuyama sama dengan 300 jam. Hipotesis statistiknya yaitu 300. Cara pengujian hipotesisnya, untuk mencari mean, kita klik sama dengan, kemudian ketik average, dan blok data berikut. 25 data berikut. Selanjutnya, jika untuk mencari nilai yang dihipotesiskan adalah 300, seperti HO dan HA, dan simpangan bakunya untuk mencarinya, ketik sama dengan, kemudian ketik stdev, titik S, dan kemudian blok 25 data berikut. Kemudian enter. Banyak datanya telah kita ketahui, yaitu 25 data. Kemudian untuk mencari T hitung adalah menggunakan cara seperti berikut. Klik sama dengan, kemudian buka kurung, klik mean, dikurang nilai yang dihipotesiskan, kemudian tutup kurung, dibagi simpangan baku, dibagi buka kurung SQRT, kemudian klik banyak data dan tutup kurung sebanyak 3 kali, kemudian enter. Nah, jadi keputusannya alpanya 5% atau 0,5. Cara mencari DK-nya, banyak data dikurang 1, dan berdasarkan T tabel yang sudah dijelaskan dari PPT sebelumnya, maka nilai T tabel adalah 2,064. Jadi negatif T tabel sama dengan negatif 2,064 dan T tabel positifnya 2,064. Jadi keputusannya negatif T tabel negatif 2,064 lebih kecil dari T hitung, dan positif T tabel 2,064 lebih kecil dari T hitungnya, yaitu 4,84. Jadi HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, daya tahan lampu senter merek Mitsuyama sama dengan 300. Kemudian kita akan lanjut ke penyelesaian uji pihak kiri, yaitu sama seperti sebelumnya. Kita akan membuat hipotesis, kemudian pengujian hipotesisnya sama seperti yang uji dua pihak. Lalu keputusannya DK 25 data dikurang 1 dapat 24, dan berdasarkan T tabel sama 2,064, dan keputusannya T hitung lebih besar daripada negatif T hitung, dan hasilnya HO diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya, daya tahan lampu senter merek Mitsuyama lebih dari atau sama dengan 300 jam. Kemudian selanjutnya yang uji pihak kanan sama seperti penyelesaian uji pihak kiri juga. Langsung saja kita ke keputusannya. T
Kehitungnya 4,484 lebih besar daripada T tabelnya 2,064. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, daya tahan lampu senter merek Mitsuyama kurang dari atau sama dengan 400. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.